Terminal Pulau Gadung, tempat pertemuan ribuan langkah kaki yang sibuk, tak pernah benar-benar tidur. Bau solar bercampur debu memenuhi udara, bersaing dengan aroma gorengan dari warung-warung kaki lima. Di sudut terminal, seorang lelaki tua dengan punggung sedikit membungkuk tengah menyiapkan dagangannya. Namanya Zumron, seorang pedagang bakso yang telah bertahun-tahun mengadu nasib di tempat ini. Dari balik gerobak kayunya yang sudah usang, Zumron menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk plastik. Tangannya yang keriput tampak lincah, meski tubuhnya renta. Para pelanggan setianya, sopir angkot, kernet, dan buruh kasar, menyapanya dengan akrab. Ia tersenyum tipis, menyajikan bakso dengan penuh ketulusan. Tak ada yang tahu, di balik tatapan mata teduh itu, tersembunyi masa lalu yang jauh dari kata biasa. Setiap hari, Zumron menyaksikan berbagai macam orang melintas di depannya, beberapa tergesa-gesa mengejar bus, yang lain sekadar menunggu waktu berlalu. Namun, yang selalu ada di terminal ini adalah gerombolan preman. Mereka seperti bayangan gelap yang terus menghantui para pedagang kecil. Zumron sudah lama memperhatikan mereka, bagaimana mereka memalak dan mengancam siapapun yang tak mau membayar uang keamanan. Suatu sore, saat Zumron tengah melayani pelanggan, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lehernya mendekat. Bang Jabrik, preman paling ditakuti di terminal ini, berdiri di depan gerobaknya dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap Zumron seperti seekor macan yang menilai mangsanya. "Bakul bakso, sudah lama lu di sini, tapi gua belum pernah lihat lu bayar uang jaga tempat. Kayaknya enak banget lu jualan tanpa gangguan, ya?" Bang Jabrik berbicara dengan nada penuh sindiran. Zumron tidak langsung menjawab. Ia meletakkan mangkuk bakso di depan pelanggan terakhirnya, lalu menatap Bang Jabrik dengan mata yang masih teduh. "Maaf, Bang, saya hanya berdagang kecil-kecilan, mencari nafkah sekadarnya. Tak ada lebihnya untuk bayar uang begituan." Bang Jabrik menyeringai. Ia meraih sebuah mangkuk bakso dari gerobak dan mencium aromanya. Wangi juga ya. Sayang, kalau gerobak lu rusak, nggak bakal ada yang bisa nikmatin ini lagi. Dengan sekali gerakan, ia membanting mangkuk itu ke tanah. Kuah panas bercampur bakso tumpah di trotoar yang kotor. Terminal mendadak sunyi. Para pedagang lain yang menyaksikan kejadian itu menundukkan kepala, tak ada yang berani menolong. Zumron menatap baksonya yang berserakan di tanah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, sesuatu yang telah lama ia pendam. "Lu punya dua pilihan, Pak Tua. Bayar uang keamanan atau gua yang bikin tempat lu berantakan." Bang Jabrik melangkah lebih dekat, menantang. Para anak buahnya tertawa di belakangnya, menikmati pemandangan ini seperti tontonan gratis. Zumron menghela napas. Tangannya yang gemetar bukan karena ketakutan, tapi karena ia menahan sesuatu, amarah yang hampir meledak. Jika saja mereka tahu siapa dirinya dulu, mereka pasti tak akan berani berbicara seperti itu. Namun, ia hanya seorang pedagang bakso sekarang. Bukan lagi jawara yang ditakuti di seluruh pelosok tanah Jawa. Atau benarkah ia sudah benar-benar berubah? Angin sore bertiup membawa aroma aspal panas dan debu terminal yang berterbangan. Zumron masih berdiri di tempatnya, menatap bakso yang berserakan di tanah. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergolak. Para preman di sekeliling Bang Jabrik mulai tertawa, menikmati penderitaan seorang lelaki tua yang mereka anggap lemah dan tak berdaya. "Gimana, Pak Tua? Mau bayar atau gua yang bikin gerobak lu hancur sekalian?" Bang Jabrik melangkah lebih dekat, kepalanya sedikit menunduk agar bisa menatap langsung ke mata Zumron. Ada sorot kesombongan di sana, keyakinan bahwa pria tua di hadapannya ini bukan siapa-siapa. Zumron tak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam,
berusaha menekan dorongan lama yang kembali muncul dari dalam dirinya. Namun, kesabarannya diuji ketika salah satu anak buah Bang Jabrik menendang gerobaknya. Bunyi dentuman kayu dan logam bergema di udara, disusul suara mangkuk-mangkuk pecah yang berguling ke jalan. Seketika, aroma kuah bakso yang tumpah memenuhi udara. Orang-orang di sekitar terminal menahan napas. Mereka ingin menolong, tapi tak ada yang cukup berani. Beberapa sopir angkot hanya bisa menggelengkan kepala, tahu bahwa melawan preman di tempat ini sama saja dengan menandatangani surat kematian. Bang Jabrik menyeringai puas, kemudian meraih kerah baju Zumron dan menariknya dengan kasar. "Lu pikir gua bercanda? Hah?" raungnya, wajahnya begitu dekat hingga Zumron bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Namun, tak ada ketakutan di mata Zumron. Yang ada hanya ketenangan yang mencekam. Sejenak, mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Bang Jabrik merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Instingnya berteriak memperingatkan bahaya. Salah satu preman yang berdiri di belakang tak sabar melihat pemimpinnya hanya berbicara. Ia maju dengan pisau lipat yang berkilat di tangannya. "Udah kebanyakan bacot, biar gua kasih dia pelajaran." Tanpa pikir panjang, ia mengayunkan pisaunya ke perut Zumron. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu sontak menjerit ngeri. Namun, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Zumron tidak mundur, tidak berteriak, tidak jatuh tersungkur. Ia hanya berdiri diam, sementara ujung pisau itu menancap di perutnya. Seorang pedagang yang melihat kejadian itu terbelalak. "Astagfirullah, dia gak kenapa-kenapa," gumamnya, suaranya bergetar. Bang Jabrik dan anak buahnya membeku. Preman yang menusuk Zumron melangkah mundur dengan tangan gemetar, matanya membesar melihat pisaunya sendiri. Tak ada darah, tak ada luka, tak ada reaksi apapun. Zumron hanya mengangkat tangannya perlahan dan mencabut pisau itu dari perutnya, seolah itu hanyalah serpihan kayu yang tersangkut di bajunya. Lalu, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, ia meremas pisau itu dalam genggamannya. Logam yang keras itu berdecit, melengkung, dan dalam hitungan detik, hancur berkeping-keping seperti kaca di tangannya. Terminal Pulau Gadung mendadak sunyi. Kini, tak ada lagi yang tertawa. Bang Jabrik terpaku. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Zumron, si pedagang bakso tua, meremukkan pisau seperti remah roti. Seakan logam itu bukan baja, melainkan hanya tanah liat di tangan seorang dewa. Anak buahnya melangkah mundur tanpa sadar, sorot ketakutan mulai menjalari wajah mereka. Zumron menatap mereka satu persatu. Mata tuanya yang biasanya teduh kini berubah, tajam, penuh wibawa, dan memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Angin di terminal yang tadinya hangat mendadak terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Para pedagang dan penumpang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menahan napas, merasa seperti sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dunia nyata. Dengan gerakan lambat, Zumron melepaskan sarung tangannya yang lusuh. Di bawahnya, tampak bekas luka dan urat-urat mencolok yang bukan seperti milik orang biasa. Tangan itu milik seorang petarung sejati. Ia mengulurkan satu kakinya ke depan, menanamnya di tanah, lalu mengambil kuda-kuda yang begitu sederhana, tapi terasa begitu berbahaya. "Seharusnya kalian tak memaksa aku melakukan ini," suaranya rendah, tapi di telinga Bang Jabrik dan anak buahnya, suara itu terdengar lebih berat dari beban yang pernah mereka tanggung seumur hidup. Salah satu preman, mungkin karena panik, berteriak keras dan menerjang ke depan dengan rantai besi di tangannya. Ia mengayunkannya dengan liar ke arah kepala Zumron, tapi dalam sekejap, tubuhnya terpelanting ke udara, menghantam kap angkot yang terparkir dengan keras.
Semua orang yang melihat itu bergidik ngeri, bukan karena suara tulangnya yang jelas patah, tapi karena mereka nyaris tak melihat apa yang dilakukan Zumron. "Sialan, keroyok dia!" Bang Jabrik berteriak, mencoba menghilangkan ketakutannya sendiri. Anak buahnya yang lain, meski setengah hati, langsung menyerbu. Ada yang membawa balok kayu, ada yang mengayunkan pisau, bahkan ada yang mencoba menerjang dengan tangan kosong. Tapi semua itu sia-sia. Zumron bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk seorang pria seusianya. Satu preman mengayunkan pentungan ke kepalanya, tapi Zumron hanya sedikit merunduk, lalu menekuk tangan preman itu ke belakang dengan gerakan sederhana. Krek, bahu preman itu lepas dari persendiannya. Ia jatuh menjerit, menggeliat kesakitan. Preman lain mencoba menusuknya dari belakang, tapi Zumron seolah sudah tahu. Dengan satu putaran cepat, ia menendang tangan preman itu, membuat pisau yang digenggamnya melayang ke udara. Sebelum pisau itu jatuh, Zumron menangkapnya dan melemparkannya kembali, ujungnya menancap ke tiang kayu di belakang Bang Jabrik, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Bang Jabrik menggigit bibir. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan sekadar pedagang tua. Sementara itu, di tanah, anak buahnya yang tersisa mulai bergelimpangan. Beberapa tak bisa berdiri, yang lain hanya bisa meringkuk ketakutan. Tak ada lagi keberanian, tak ada lagi kesombongan. Mereka baru sadar bahwa malam ini, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bang Jabrik merasa bahwa dirinya adalah mangsa, bukan pemburu. Terminal Pulau Gadung berubah menjadi lautan keheningan. Tubuh-tubuh preman yang tadi begitu sombong kini tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Beberapa mencoba merangkak menjauh, tapi rasa takut yang mencengkeram mereka lebih kuat dari luka yang mereka derita. Zumron berdiri di tengah-tengah mereka, tubuhnya tegap, seolah waktu tidak berpengaruh pada fisiknya. Bang Jabrik mundur selangkah, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini bukan seperti pertarungan jalanan yang biasa ia lakukan. Yang berdiri di hadapannya bukanlah pria tua biasa, tapi seorang monster dalam tubuh manusia. Zumron bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, meski baru saja mengalahkan lebih dari 5 orang dalam hitungan detik. "Kau, siapa sebenarnya?" Suara Bang Jabrik serak, hampir tidak terdengar. Zumron mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke arah pria yang mengaku sebagai penguasa terminal ini. "Aku hanya seorang pedagang bakso," jawabnya, suaranya tetap tenang. Namun, ada nada ancaman yang tersembunyi di balik setiap kata yang ia ucapkan. Bang Jabrik menelan ludah. Selama bertahun-tahun ia memimpin para preman di terminal ini, belum pernah ada orang yang berani melawan mereka. Apalagi seseorang yang bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Tetapi egonya menolak untuk mundur. Jika ia membiarkan hal ini berlalu, wibawanya akan hancur. Dengan gerakan cepat, ia merogoh saku jaketnya dan menarik keluar sebilah belati panjang. Cahaya lampu jalan memantulkan kilatan tajam dari bilahnya. Bang Jabrik menggenggamnya erat, menatap Zumron dengan penuh kebencian. "Gua gak peduli lu siapa. Terminal ini wilayah gua. Lu pikir bisa datang dan seenaknya ngelawan gua?" Zumron hanya menghela napas. Ia tidak suka kekerasan, tapi jika orang seperti Bang Jabrik tidak diberi pelajaran, mereka akan terus menindas yang lemah. Perlahan, ia merentangkan kedua tangannya, memberi isyarat bahwa ia siap menghadapi serangan terakhir ini. Dengan teriakan penuh amarah, Bang Jabrik menerjang. Pisau di tangannya berkelebat cepat, menusuk ke arah jantung Zumron. Semua orang yang menyaksikan adegan itu menahan napas, yakin bahwa kali ini, si pedagang bakso tak bisa menghindar. Tapi dalam sekejap, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat,
Zumron menangkap pergelangan tangan Bang Jabrik di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga terdengar suara tulang yang berderak. Pisau itu tak pernah mencapai sasarannya, justru jatuh ke tanah dengan bunyi dentingan logam. Bang Jabrik menjerit, wajahnya memerah menahan sakit yang luar biasa. Zumron mendekat, berbisik tepat di telinga Bang Jabrik. "Kau salah memilih lawan." Lalu, dalam satu gerakan cepat, ia menghantam dada Bang Jabrik dengan telapak tangannya. Seolah terkena hantaman palu godam, tubuh Bang Jabrik terlempar ke belakang, menghantam gerobak bakso yang tadi ia rusak sendiri. Kayu dan kaca berhamburan, sementara tubuhnya terkulai lemas di antara puing-puing. Orang-orang di terminal masih terdiam. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang akan dikenang selama bertahun-tahun. Bang Jabrik, preman paling ditakuti di Pulau Gadung, kini tak lebih dari seorang lelaki yang terkapar tak berdaya. Zumron berbalik, meninggalkan mereka dalam kebisuan. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya seorang pedagang bakso, yang kebetulan memiliki masa lalu yang tak seorang pun boleh menyepelekannya. Terminal Pulau Gadung masih diselimuti keheningan mencekam. Para preman yang tersisa tak lagi menunjukkan kesombongan mereka. Mereka hanya bisa menatap tubuh Bang Jabrik yang terkapar di antara puing-puing gerobak bakso yang hancur. Beberapa dari mereka dengan gemetar mencoba membantu pemimpin mereka berdiri, tapi Bang Jabrik hanya bisa mengerang lemah, dadanya terasa seperti dihantam palu raksasa. Zumron berdiri tegap, matanya menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, pertarungan ini belum benar-benar usai. Terminal ini mungkin bisa tenang untuk sementara, tapi dunia preman tidak mengenal kata menyerah. Akan ada lebih banyak yang datang, lebih banyak yang ingin membalas dendam. Para pedagang di sekitar masih diam. Mereka ingin bersorak, ingin berterima kasih karena ada seseorang yang akhirnya menantang kekuasaan para preman. Tapi mereka juga tahu, kehidupan di terminal tidak sesederhana itu. Bang Jabrik bukan sekadar preman biasa, ia memiliki jaringan, orang-orang yang lebih kuat yang mungkin akan datang mencari Zumron. Seorang lelaki tua mendekati Zumron, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan keheranan. "Pak Zumron, siapa sebenarnya Anda?" tanyanya dengan suara lirih. Zumron hanya menatap lelaki itu dengan senyum samar. "Aku hanya seorang pedagang bakso, Pak Tua." Jawaban itu tak memuaskan siapapun, tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik sosok pria tua ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tepat saat itu, suara deru sepeda motor mendekat. Dari kejauhan, beberapa pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam muncul, wajah mereka penuh dengan tatapan garang. Mereka bukan preman biasa, gerakan mereka lebih teratur, lebih terlatih. Salah satu dari mereka turun dari motor dan berjalan ke arah Bang Jabrik yang masih terkapar. "Siapa yang berani menyentuh anak buah gua?" Suara pria itu berat dan dingin, berbeda dengan preman-preman sebelumnya. Matanya menelusuri kerumunan sebelum akhirnya tertuju pada Zumron. Zumron hanya diam, menatap pria itu tanpa ekspresi. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Udara malam di terminal Pulau Gadung terasa lebih berat dari biasanya. Tatapan semua orang tertuju pada pria bertubuh kekar yang baru saja turun dari motor. Dia bukan preman biasa. Gerakannya tegas, sorot matanya tajam, seperti mata elang yang mengawasi mangsanya. Wibawanya membuat orang-orang di terminal terdiam, bahkan preman-preman yang tersisa pun mundur beberapa langkah. Pria itu berjongkok di samping Bang Jabrik yang masih terkapar. Ia menepuk pipi lelaki yang kini tak lagi punya kebanggaan sebagai penguasa terminal. "Jabrik, siapa yang bikin lu jadi begini?" Suaranya datar, tanpa emosi. Bang Jabrik membuka matanya dengan susah payah.
Tangannya gemetar saat menunjuk ke satu arah. Semua orang menoleh ke arah Zumron. Pria itu berdiri perlahan, tubuhnya menjulang tinggi dengan bahu lebar yang penuh tato tribal. Ia menatap Zumron dengan mata yang penuh tanda tanya. Siapa orang tua ini, hingga bisa membuat Bang Jabrik dan anak buahnya tak berdaya? Nama gua Rengga, katanya akhirnya. Bang Jabrik ini adik gua. Jadi, kalau ada yang bikin dia babak belur, artinya gua harus turun tangan. Zumron tetap diam, ekspresinya tak berubah. Ia tahu betul tipe orang seperti Rengga, bukan sekadar preman terminal, tapi seseorang yang sudah lama hidup di dunia kekerasan dan menganggap perkelahian sebagai jalan hidup. Tanpa basa-basi, Rengga melangkah maju. Gua dengar lu sakti, Pak Tua, katanya sambil merenggangkan otot-ototnya. Tapi gua gak peduli. Malam ini, gua bakal kasih lu pelajaran. Orang-orang di terminal mulai menjauh. Mereka tahu, pertarungan ini berbeda. Ini bukan sekadar preman biasa yang mencari mangsa, ini adalah pertempuran antara dua manusia yang lahir dari dunia yang sama, dunia kekerasan dan darah. Rengga tiba-tiba melesat. Kecepatannya luar biasa, tidak seperti preman-preman sebelumnya. Ia melayangkan pukulan ke arah wajah Zumron, tapi dalam sekejap, Zumron menggeser kepalanya ke samping, menghindari serangan itu dengan presisi sempurna. Rengga tersenyum. Ia tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Tapi justru itu yang membuatnya bersemangat. Dengan langkah ringan, ia kembali maju, siap untuk menyerang lagi. Zumron menatapnya tanpa gentar. Jika pertarungan ini harus terjadi, maka ia akan memastikan bahwa malam ini akan menjadi malam yang Rengga tidak akan pernah lupakan. Suasana terminal seolah membeku. Tidak ada yang berani bergerak, bahkan napas pun terasa berat. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan di tengah lapangan kosong. Zumron, si pedagang bakso yang ternyata adalah mantan jawara sakti, dan Rengga, pemimpin preman yang jauh lebih berbahaya dari Bang Jabrik. Rengga tersenyum tipis. Udah lama gua gak ketemu lawan yang bikin tangan gua gatel, katanya seraya mengepalkan tinjunya. Urat-urat di lengannya menonjol, menandakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tanpa aba-aba, Rengga menerjang. Gerakannya cepat, jauh lebih gesit dari yang dilakukan Bang Jabrik. Pukulan pertama melesat ke arah wajah Zumron, namun hanya bertemu dengan udara kosong. Dalam hitungan detik, Rengga sudah melayangkan serangan lain, tendangan keras ke arah rusuk. Zumron tetap tenang. Gerakannya sederhana, namun begitu efisien. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, membiarkan tendangan itu melewati tubuhnya, lalu dengan satu gerakan kilat, ia menebas udara dengan telapak tangannya. Rengga tersentak ke belakang, matanya membelalak. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang hanya dari satu hantaman. Ia mundur beberapa langkah, memegang dadanya yang terasa berdenyut. Sial, Rengga meludah ke tanah. Tangan lu keras kayak baja, Pak Tua. Zumron tidak menjawab, ia hanya berdiri, menatap lawannya tanpa ekspresi. Ia tahu bahwa Rengga belum akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, Rengga kembali menyerang, kali ini lebih liar. Pukulan bertubi-tubi dilayangkannya, tendangan berputar menghantam udara. Tapi semuanya meleset. Zumron seakan bisa membaca setiap gerakan. Sebelum terjadi, dengan satu gerakan cepat, Zumron menyelip di sisi Rengga, lalu menghantamkan sikunya ke perut pria itu. Rengga terbungkuk, matanya melebar saat udara dalam paru-parunya dipaksa keluar. Namun berbeda dengan Bang Jabrik, Rengga masih bisa bertahan. Dengan sisa kekuatannya, ia memutar tubuh dan melayangkan tinju terakhirnya ke arah kepala Zumron. Tapi dalam sekejap, tangannya dihentikan di udara.
Zumron mencengkeram pergelangan tangan Rengga, menatapnya dengan mata tajam yang penuh ketenangan. "Kau masih terlalu muda untuk menantangku," katanya pelan, sebelum menekuk tangan Rengga ke belakang dan menghantam dadanya dengan telapak tangan yang penuh tenaga dalam. Brak, tubuh Rengga terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Ia tidak bergerak. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak mungkin dilupakan. Zumron menatap tubuh Rengga yang terkapar. Ia tahu, malam ini ia telah menyalakan api yang lebih besar. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam.
Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok, aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan.
Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi,
meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas.
Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru, gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat, kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan, tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan,
lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat. Kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan. Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung. Rengga terkapar di tanah, napasnya tersengal-sengal. Dadanya naik turun dengan berat. Kesakitan yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar luka fisik. Matanya yang tajam kini penuh kebingungan. Tidak pernah dalam hidupnya ia merasa serapuh ini dalam sebuah pertarungan. Zumron berdiri tegap, mengawasi Rengga dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tidak ada rasa bangga, tidak ada kesombongan.
Hanya kesunyian seorang pria yang telah melalui begitu banyak pertempuran, dan semakin memahami betapa sia-sianya kekerasan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan itu masih diam. Mereka tidak tahu harus bersorak atau merasa ngeri. Mereka sudah terbiasa melihat preman berkuasa di terminal ini, tapi malam ini, mereka melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang berdiri di luar batas aturan mereka. Seorang anak buah Rengga dengan ragu maju, menatap pemimpinnya yang terbaring lemah. "Bang, kita harus pergi," suaranya gemetar, antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Rengga mendengus pelan, lalu berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Meski tubuhnya terasa remuk, egonya memaksa untuk tidak jatuh lebih dalam. Ia menatap Zumron sekali lagi, kali ini tanpa kebencian, hanya rasa hormat yang enggan diakuinya. "Gua gak bakal lupa ini, Pak Tua," katanya dengan suara lemah. "Lu bukan orang biasa." Zumron hanya mengangguk sedikit. Ia tidak ingin ada lebih banyak pertumpahan darah. Ia tahu, dunia preman seperti Rengga tidak akan bisa diubah dalam semalam. Namun, setidaknya malam ini mereka telah belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang bisa ditindas. Tanpa banyak bicara, Rengga memberi isyarat pada anak buahnya. Satu persatu mereka membantu Bang Jabrik dan orang-orangnya yang masih bisa bergerak, lalu pergi meninggalkan terminal. Tak ada kata-kata ancaman, tak ada janji balas dendam. Hanya langkah-langkah berat yang menghilang di dalam gelapnya malam. Zumron menarik napas panjang. Angin malam berembus pelan, membawa serta aroma hujan yang mulai turun rintik-rintik. Terminal ini akhirnya tenang. Ia memandang gerobaknya yang hancur, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya besok aku harus cari gerobak baru," gumamnya pelan, sebelum melangkah pergi, meninggalkan jejak seorang legenda yang tak akan pernah dilupakan oleh terminal Pulau Gadung.